Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Siapakah yang sama dengan Tuhan? Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang siapakah yang bisa disamakan dengan Tuhan, atau pribadi mana yang kuat yang di dunia ini yang bisa disamakan dengan Tuhan. Tentunya sebagai orang percaya, orang yang beriman, di luar ateis, pasti kita mengatakan tidak ada yang bisa disamakan dengan Tuhan. Dia Allah semesta alam yang berkuasa, Dia Tuhan, Dia Allah yang mulia, yang berkuasa, yang ajaib, dan segalanya milik Dia, dan Dia patut menerima hormat kemuliaan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Raja Daud hendak menggambarkan bagaimana kesetiaan Tuhan kepada dia, bagaimana dia menggambarkan sosok Allah sebagai pribadi yang benar-benar luar biasa, sebagai pribadi yang dihormati, dihargai oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang kudus, oleh dia Raja pribadi yang memang sangat hormat dan percaya kepada Tuhan. Dan dia katakan dalam nats ini menggambarkan sosok Allah yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Dia mulai dengan perkataan ya Tuhan Allah semesta alam. Ketika dia berbicara ya Tuhan Allah semesta alam, merupakan gambaran dari pribadi Tuhan atas segalanya, pencipta segalanya. Keberadaan Allah, eksistensi Allah di dunia ini dia gambarkan sebagai Tuhan semesta alam. Tidak hanya dia sebut sebagai Tuhan Allah Israel, tetapi Tuhan Allah semesta alam dunia ini. Lalu dikatakan, siapakah seperti Engkau? Dengan apakah Engkau disamakan? Dengan siapakah Engkau dibandingkan? Tidak ada yang bisa menyamai Tuhan. Bahkan mendekati pun tidak ada. Siapapun orang pintar hebat di dunia ini, berkuasa di dunia ini, tidak ada yang bisa disamakan dengan Tuhan. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang pernah mengata-ngatai Tuhan, mengutuki Tuhan, ya kita bisa lihat hasilnya, bagaimana mereka akan berakhir dengan tragis. Bagaimana sekelompok pemuda ketika mereka sedang bepergian dan datang menjemput temannya, lalu si ibu berkata, kiranya Tuhan beserta dengan kalian. Lalu sekelompok anak remaja pemuda ini berkata, iya, udah gak muat di sini, tapi kalau Tuhan mau silakan di bagasi saja. Dan benar, setelah beberapa jam mereka berkendaraan, mereka didapati kecelakaan di mana mobil mereka lulu lantak. Dan yang paling anehnya, bagasi mobil tersebut tidak apa-apa. Bahkan di belakang, di bagasi tersebut ditemukan beberapa butir telur yang tidak pecah. Sementara mobil hancur dan mereka mati semua, ada telur yang masih berwujud yang baik, tidak apa-apa. Atau kita bisa lihat orang-orang lain, pembuat kapal Titanic, yang berkata bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Dan akhirnya kapal Titanic di pelayaran perdananya harus tertabrak dengan batu es, batu es yang mana itu adalah ciptaan Tuhan, dan kapal itu pun tenggelam. Orang-orang yang mengata-ngatai Tuhan pasti akan kena.
Allah yang digambarkan, sosok Allah yang digambarkan oleh Daud adalah Allah yang kuat, Allah yang setia. Kesetiaan ada di sekelilingnya. Ibu bapak saudara terkasih, mari kita tidak bisa menyamakan Tuhan dengan apapun, karena Dia adalah Tuhan yang Allah yang kudus, yang suci, yang mulia, yang kita sembah dan kita percayai. Mari kita terus mempercayai, mengimaninya, karena Dia satu-satunya Tuhan yang layak menerima pujian, hormat, dan syukur kita. Terpujilah nama Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.